Prof Nana banyak betul menunya. Nah, mewakili semua ya. Itu gunanya silaturahmi ya. Gini, pertama soal yang disampaikan oleh Prof tadi peranan ilmuwan, bagaimana ke depan. Jadi kami melihat bahwa teknokrat dan proses teknokrasi seringkali atau akhir-akhir ini tidak diletakkan di depan di dalam proses penyusunan kebijakan. Seringkali proses politik lah yang diatur. Nah, sekalian kalau dalam bicara managing power ini, itu kan tidak ada 3 unsur kira-kira. Satu adalah power dalam artian politik, kekuatan. Kedua, policy dalam artian kebijakan. Dan ketiga adalah political economy. Who gets what, when, where, how much. Itu 3 aspek. Nah, kami melihat yang di depan seharusnya adalah policy, baru kemudian politik, baru kemudian political economy masuk di situ. Nah, kami menyaksikan ini agak bergeser. Jadi ke depan saya melihat ilmu pengetahuan harus dikembalikan menjadi kompas di dalam menyusun kebijakan-kebijakan. Wake up call-nya kapan? Wake up call-nya kapan Bapak sekalian? Pandemi kemarin. Bapak sekalian, pada saat kita diterpa pandemi, saat itu adalah ujian bagi semua pemegang kewenangan di seluruh dunia. Dan saat itu kita punya kesempatan untuk menilai mana pemegang kewenangan yang menggunakan ilmu pengetahuan dan mana pemegang kewenangan yang merendahkan ilmu pengetahuan. Saat itu. Begitu ada pandemi, kenapa? Karena kita berhadapan dengan tabir ketidaktahuan. Mendadak kita ketemu dengan veil of ignorance. Pada saat kita berhadapan dengan tabir ketidaktahuan, maka paling gampang dan paling benar merujuk kata ilmuwan. Kami merasakan di Jakarta, kami harus mengambil kebijakan-kebijakan, kami merujuk kepada para ilmuwan dan ketemu dengan pemegang kekuasaan lebih tinggi yang tidak menggunakan rekomendasi yang digunakan oleh ilmuwan. Oke? Ini ditemukan di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Tapi wake up call-nya peristiwa pandemi. Maka itu kami melihat ke depan, hormati teori, hormati pengetahuan, dan tidak boleh lagi pemimpin mengatakan, itu teori, yang penting pekerjaannya selesai. Tidak bisa. Kalau kita hanya teori saja, nanti lain kali jangan bikin kursi kakinya 4. Prakteknya hanya bikin kakinya 3. Tidak bisa, karena teorinya kakinya 4. Dan inilah yang kami ingin sama-sama kerjakan. Jadi kami melihat, lalu bagaimana urutannya? 1, prinsip dalam pengambilan kebijakan, prinsip kesetaraan keadilan. Dimensi pertama. Dimensi kedua adalah prinsip kepentingan publik. Dimensi ketiga adalah prinsip akal sehat, evidence, data. Dimensi yang keempat adalah aspek apa tadi pertama? Nilai, kemudian kepentingan umum, kesetaraan, dan ada satu lagi mendadak hilang. Nanti coba kalau ingat saya munculin lagi. Akal sehat yang ketiga, dan kemudian evidence dan lain masuk ketiga. Nanti saya masuk ke 4. Jadi urutan begitu. Nomor 1 harus pegang nilai. Jadi Prof Riri, kami melihat ilmu pengetahuan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan ilmuwan penting. Nah, ini saya sambungkan dengan pernyataan sampaikan Prof Nana tadi. Kampus harus bisa menjadi tempat di mana perasaan bebas berpikir itu hidup di profesor, di guru besar, di dosen, dan di mahasiswa. Supaya kampus terus menjadi mitra dari pemerintah. Tidak boleh ada perasaan takut berada di kampus dan mengungkapkan pendapatnya lagi. Kita melihat kampus-kampus itu justru menjadi mitra yang harus memberikan kepada kita bahan-bahan, materi-materi yang bisa membantu di dalam menjalankan tugas di pemerintahan. Prof. kita bertanya tentang bagaimana program-program ini bisa berjalan. Bapak sekalian, kalau dari
kami melihat berdasarkan observasi pengalaman program yang dibawa oleh orang yang dipilih lewat pemilu, apakah itu wali kota, apakah itu gubernur, apakah itu bupati, apalagi presiden, itu bawa dokumen janji Bapak Ibu masuk ke birokrasi, itu bisa ditelan oleh birokrasi dan janji itu bisa berhenti jadi dokumen. Kenapa? Karena secara struktural birokrasi kita tidak dirancang untuk melaksanakan hasil proses demokrasi. Paling sederhana Bapak Ibu lihat saja. Ini contoh. Nota keuangan untuk RAPBN tahun 2015 itu diajukan bulan Agustus tahun 2014. Pilpresnya kapan Bapak Ibu? 2014 Juli dan April. Presiden dilantik kan bulan Oktober. Bayangkan, presiden sebelumnya memasukkan anggaran bulan Agustus, presiden yang baru dilantiknya bulan Oktober. Terus yang habis dilantik melaksanakan rencananya siapa? Jadi presiden yang baru terpilih dia kehilangan waktu 1 tahun lebih. Kenapa? Karena nota anggaran APBN untuk tahun berikutnya sudah dimasukkan 2 bulan sebelum dia dilantik. Betul tidak? Itu ditemukan di kabupaten, kota, provinsi se-Indonesia. Rancangan struktural ini problem struktural. Lalu ketika sudah masuk, agenda itu bisa hilang di tengah jalan. Itulah sebabnya kami kemarin ketika di Jakarta, kami coba cari jalan keluar. Buatnya apa? Dibuat namanya delivery unit di kantor gubernur, di mana semua janji gubernur diterjemahkan di dalam program. Ada 23 janji, diterjemahkan jadi lebih dari 150 program. Dipastikan itu dimasukkan oleh Bapeda ke dalam setiap agen kegiatan, lalu diwujudkan dalam bentuk kegiatan, lalu dilakukan monitoring rutin 2 mingguan memastikan program itu berjalan. Ini Bapak Ibu sekalian problem yang kita hadapi, bahwa agenda banyak sampai dalam tertelan oleh proses birokrasi dan masuknya sendirian. Masuk ke ruang gubernur tidak bawa siapa-siapa, masuk ke ruang wali kota, bupati tidak bawa siapa-siapa. Semua kepala dinas, semua direktorat jenderal, direktur itu adalah bagian dari birokrasi lama yang sudah mengerjakan hal ini berkali-kali. Kalau tidak ada reform di sini akan sulit. Karena itu saya melihat banyak sekali program yang harusnya bisa dieksekusi itu hilang di jalan. Ini salah satu reform yang ingin kita lakukan. Bagaimana membuat birokrasi kita betul-betul bisa melaksanakan apa yang menjadi janji politik, komitmen politik, menjadi delivery program di tempat yang paling ujung, seperti soal stunting se-Indonesia. Yang kedua, regional. Kami pernah merasakan jadi kepala daerah, sekalian. Bapak Ibu boleh cek ke bupati, wali kota. Di sini ada wakil wali kota juga hadir di sini. Ini Bapak Ibu sekalian coba ditanya, wali kota bupati, pernah tidak dapat arahan di kabupaten Anda APK harus berapa? Di kabupaten Anda stunting harus berapa? Di kabupaten Anda kemiskinan harus berapa? Nggak ada Bapak Ibu sekalian. Angka kematian ibu melahirkan harus berapa? Nggak ada. Jadi kita ini bergerak tiap wilayah sendiri. Kenapa? Tidak ada national direction tentang achievement yang harus dilakukan di tiap daerah. Sehingga komitmen nasional yang sudah didesentralisasikan kewenangannya tidak dieksekusi. Kalau ibu bapak menemukan bupati peduli dengan nasib ibu hamil, karena si bupati itu peduli, bukan karena ada national direction tentang bagaimana ibu hamil itu sehat. Itu akan diubah sehingga tiap daerah akan punya capaian yang harus dikunci dengan komitmen. Lalu kuncinya dari mana? Kita memiliki transfer. Dana transfer itulah yang bisa mengunci. Selama saat ini dana transfer yang dilakukan, tapi KPI-nya nggak ada tiap minggu. Kami ini baru dikumpulkan pemerintah pusat dalam 2 hal. Kalau APBD-nya itu disimpan di bank terlalu lama, kami ditegur. Yang kedua, kalau silpanya banyak. Tapi kalau achievement program tidak dikumpulin, kapan welfare kita beres kalau kita tidak punya national direction tentang welfare yang item masih itu satu. Jadi itu gitu sekalian.
Kemudian ini Pak Arif, jaga kepres Pak Arif. Saya sudah ya. Pak Nat baru saya jawab Pak. Minat baca rendah. Prof Nanat rasanya minat baca kita itu tinggi Pak. Tapi minat baca WA Pak. Bisa dia. Yang kita rendah itu daya baca. Daya baca. Begitu membaca sesuatu yang agak panjang, WA panjang pun skip Pak. Tapi daya baca kita rendah. Minat baca memang mengukur daya baca tidak mudah. Tapi kami melihat membaca itu adalah sebuah kebiasaan dan harus ada pembiasaan. Insyaallah nanti Pak, kami akan aktifkan lagi 15 menit membaca sebelum pelajaran di sekolah dimulai. Baca apa saja, boleh bawa buku sendiri. Yang penting tiap hari sebelum pelajaran dimulai, setiap anak membaca 15 menit apapun itu, sehingga menciptakan kebiasaan belajar, pembiasaan membaca. Diajarkan, dibiasakan, jadi kebiasaan, jadi kebudayaan. Jadi kebudayaan membaca itu prosesnya diajarkan, dibiasakan, jadi budaya. Kemudian tentang bidang teknologi dan soal peneliti, pemerataan bidang. Bapak sekalian, kalau menurut kami, kalau boleh kami berbagi pandangan, lebih baik begini ini didiskusikan bersama dengan para ilmuwan, termasuk dengan ISPI. Kalau boleh saya titip ini Prof Arif buat ISPI dan para ilmuwan terkait dengan apa yang dibicarakan tadi. Ada ketimpangan antar sektor atau bidang 60-40 tadi atau 70-30. Seharusnya bagaimana? Jangan itu diserahkan pada pemerintah saja. Keputusannya ditandatangani pemerintah sehingga menjadi fiskal, sehingga menjadi program. Tapi substansinya sebaiknya justru para ilmuwan. Kalau menurut saya ada empat hal yang boleh dipikirkan. Satu, hal apa yang harus diteruskan dari kebijakan ilmu pengetahuan hari ini. Kedua, hal apa yang harus dikoreksi dari kebijakan terkait dengan bidang ilmu. Yang ketiga, hal apa yang harus dihentikan dari program yang ada sekarang, yang jangan diteruskan. Hal keempat, hal baru apa yang harus dikerjakan untuk melakukan reformasi dan perubahan. 4 itu yang sudah ditentukan. Yang siapa yang menyusun? Yang menyusun baiknya justru dari teman-teman ilmuwan. Tapi kami sependapat bahwa kita di Indonesia oversupply di berbagai bidang dan undersupply di bidang-bidang yang lain. Lalu turun lagi ke bawah, kami melihat perlu ada reform tentang guru mengajar Bapak Ibu. Mohon maaf, guru sangat menentukan minat pada bidang. Kita ini suka sebuah pelajaran bukan karena bukunya, tapi karena gurunya. Sayangnya guru matematika, fisika, kimia sering nakutin Bapak Ibu semua. Sering dalam situasi tidak menyenangkan. Kita membutuhkan guru-guru bidang sains yang menyenangkan, yang bisa mengajar sains dengan cara yang baru, sehingga bidang sains itu semenarik bidang olahraga, semenarik bidang kesenian, semenarik bidang-bidang yang anak-anak suka. Tapi kalau bidang sains yang mengajarkan itu tidak menarik, maka bidang itu tidak menarik. Penambahan beban, itu fakta di lapangan. Kita menemukan bahwa ini menjadi penting. Lalu terkait dengan kompas agama, saya setuju Pak, ini insyaallah jadi rujukan etika kami sependapat. Lalu Prof Didin ini menggambarkan sebuah keseriusan masalah terkait dengan program-program struktural kita. Pak, kami melihat harus ada ketegasan negara, terutama di dalam menetapkan kebijakan-kebijakan untuk bisa ada satu kata kunci, transparansi. Selama tidak ada transparansi, maka banyak sekali program-program yang dalam kenyataannya hanya menguntungkan sekelompok orang itu lewat begitu saja dan tidak ada yang tahu. Paling gampang PSN, Pak. PSN itu kalau ditanya bagaimana sebuah program masuk PSN,
Ini seringkali jadi pertanyaan. Tapi saya nggak mau berdebat soal itu. Sudah. Ini pokoknya kita nanti akan coba transparansikan prosesnya. Yang kedua, contoh lagi, bagaimana KPK itu dikembalikan menjadi institusi yang benar-benar bertaring dan tidak dalam kendali pemerintah lagi. KPK. Karena dengan adanya KPK inilah, maka sektor-sektor strategis itu bisa dicegah. Bisa dicegah. Kami, ini cerita sedikit, kami di Jakarta kita tolong mantan KPK untuk jadi KPK Ibu Kota. Tugasnya apa? Pencegahan. Karena tidak bisa kita melakukan penindakan. Tapi begitu ada pencegahan, ya sekalian selama kami berada di Jakarta, banyak program yang diusulkan oleh birokrasi ketika direview oleh KPK Ibu Kota itu tidak layak untuk dijalankan. Karena ada pertanyaan mendasarnya. Satu, soal governance. Yang kedua, siapa dapat apa, berapa besar, kapan, di mana. Kita seringkali bikin program hanya memberikan kepada sekelompok orang dan sekelompok yang lain tertinggal terus-menerus. Kemudian yang berikutnya, peran Bulog. Peran Bulog ini khususnya untuk pada bidang pangan, ini penting sekali untuk kita kembalikan menjadi kepanjangan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga jual beras petani. Ini kata kunci. Lalu KPPU betul-betul bergigi, bukan KPPU yang sekedar menjadi penonton di samping. Kata kunci dari ini semua Bapak sekalian, jangan kompromi pada rekrutmen komisioner, mulai dari KPU, KPPU dan seluruh KPK. Jangan kompromi dengan itu. Pilih mereka-mereka yang memiliki kompetensi, berintegritas, rekam jejak yang baik. Sesudah itu berikan kesempatan pada masyarakat untuk mengawasi. Karena kata kunci di orang, bukan semata-mata di job desk ya, tapi justru pada orang-orang. Nah, ini akan punya dampak mudah-mudahan bila ini dikerjakan. Tapi kami setuju bahwa ke depan harus ada dari pemerintah garis besar. Siapa yang akan diangkat, siapa yang sudah bisa jalan sendiri. Kalau dalam bahasa sederhana yang kami boleh ungkapkan, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Nah, di pemerintahan itu Bapak Ibu sekalian, proses teknokrasi ini, Bapak Ibu masih ingat GBHN zaman Orde Baru? Masih ingat ya, kita pernah ikut penonton P4, dapat buku tebal sekali itu, isinya GBHN. Apa yang menarik, saya selalu punya rasa kagum dengan bagaimana menyusun, bukan GBHN-nya, tapi logik berpikirnya. GBHN-nya itu teknokratik, panjang, detail, tapi dia diterjemahkan dalam mantra komunikasi politik yang sederhana yang dipahami oleh semua. Apa namanya? Trilogi pembangunan. Pertumbuhan, pemerataan, stabilitas, sehingga semua orang paham ini sedang 5 tahun stabilitas, ini sedang 5 tahun pertumbuhan, ini sedang 5 tahun pemerataan. Konsep yang kompleks itu diterjemahkan dalam bahasa komunikasi yang sederhana, dan itu membuat seluruh negeri punya pegangan arah. Ini yang harus kita kembalikan juga, supaya perubahan struktural itu betul-betul bisa terjadi karena kita punya pegangan. Saya sudah diingatkan waktunya habis, jadi saya ingin sampaikan kepada semua sebagai penutup Bapak sekalian bahwa kami merasa tanggung jawab yang sedang diembankan ini adalah tanggung jawab bersama. Saya mendapatkan tugas menjadi seorang calon presiden. Tugas saya sebenarnya mengajar. Lalu saya menjadi seorang calon hari ini. Kami membutuhkan dari semua dukungan, bukan sekedar soal suaranya, tapi gagasan, ide, pikiran. Kami menyadari tidak mungkin dikerjakan sendirian. Pilihan boleh berbeda-beda, tapi kita sedang berbicara tentang Indonesia ke depan dan gagasan-gagasan yang bagus yang bisa menjadi faktor pengungkit kebangkitan kita, faktor pengungkit perubahan kita. Maka dengan senang hati kami berharap bisa mendengar, termasuk dari IJMI ini. Jadi saya tadi sampaikan 4 hal, kalau boleh IJMI sampaikan apapun juga bidangnya.
apa yang harus diteruskan, apa yang harus dikoreksi, apa yang harus dihentikan, dan apa hal baru yang harus dilakukan. Bila dari teman-teman di HMI ada masukan terkait 4 hal itu, maka kita akan sangat membantu sekali di dalam kita mencoba untuk mendorong perubahan di negeri ini supaya kita bisa meraih yang kita harapkan sebagai keadilan untuk semuanya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.